Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Friska, peserta Latsar CPNS Angkatan 9, Kelompok 4. Saya akan membawakan agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Menurut Undang-Undang ASN Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalitas jabatan. Nilai-nilai dasar ASN. Berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. Perilaku memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. 2. Akuntabel. Perilaku melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 3. Kompeten. Perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 4. Harmonis. Perilaku menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. 5. Loyal. Perilaku memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. 6. Adaptif. Perilaku cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. 7. Kolaboratif. Perilaku memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Berorientasi pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki unsur penting, yaitu 1. ASN sebagai penyelenggara. 2. Publik atau masyarakat sebagai penerima layanan. 3. Kepuasan masyarakat atau pelanggan atau customer satisfaction. Berorientasi pelayanan bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi nilai dasar ASN apabila telah terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar.
Panduan perilakunya adalah dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan. Standar kompetensi ASN, 1. Kompetensi teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pelayanan pekerja secara teknis. 2. Kompetensi manajerial, yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pelayanan kepemimpinan. 3. Kompetensi kultural, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Harmonis. Peran ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, transparan. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki sikap suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Loyal, perilaku berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kunci, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Panduan perilaku. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif. Penerapan budaya adaptif dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Adaptif. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. 1. Trust building. Membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Face-to-face dialog, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, keterbukaan, serta terkait keuntungan bersama. Pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama, terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Menetapkan outcome antara. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. 5. Formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Demikianlah penjelasan saya tentang materi Agenda 2, nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Salam sehat.